Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 10 SMK Syarisan Perjuangan Mojagung. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Bapak harap semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan kemudahan dalam menjalankan setiap aktivitas, terutama aktivitas belajar, beribadah dan lain sebagainya. Anak sekalian, marilah kita awali terlebih dahulu pembelajaran kita pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Anak sekalian, sebelum Bapak mulai, Bapak mohon maaf karena upload dari video ini terlambat ya, jadi melewati jamnya. Karena tadi pagi sampai siang ada monitoring dari pengawas Jombang ya, jadi harap dimaklumi. Sehingga Bapak Ibu Guru terlambat dalam penguploadan video, tetapi kami harap kalian tetap semangat belajarnya ya anak-anak ya. Baiklah anak sekalian, untuk melanjutkan pembelajaran kita di minggu lalu ya, kita mempelajari bab 4 mengenai Al-Quran dan Hadis adalah pedoman hidupku. Sekarang kita lanjutkan kepada ijtihad sebagai upaya memahami Al-Quran dan Hadis. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai pengertian Al-Quran itu apa saja, menurut bahasa, kemudian menurut istilah juga, kemudian juga kandungan-kandungan dari Al-Quran itu apa saja, hukum-hukum yang terkandung. Kemudian juga kita sudah mempelajari hadis atau sunnah, kemudian bagian-bagian dari hadis ya ada apa saja, kemudian jenis-jenis hadis, ada macam-macam jenis hadisnya juga, itu hadis apa saja. Minggu lalu kita sudah pelajari bersama. Nah, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kepada pembahasan mengenai ijtihad. Nah, sekalian ya, pengertian ijtihad. Kata ijtihad berasal dari bahasa Arab, yaitu ijtihada, yajtahidu, ijtihadan, yang berarti mengerahkan segala kemampuan, bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga, atau bekerja secara optimal. Itu pengertian dari ijtihad secara bahasa. Dari situ kita mengetahui bahwa ijtihad itu berasal dari bahasa Arab, betul sekali. Sekarang ijtihad menurut istilah. Nah, ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum. Orang yang melakukan ijtihad dinamakan sebagai mujtahid ya anak-anak ya. Jadi kalau ada seorang yang berijtihad berarti dia adalah seorang mujtahid begitu. Nah, pengertian ijtihad sudah kita jelaskan bersama. Selanjutnya adalah syarat-syarat berijtihad. Karena ijtihad sangat bergantung pada kecakapan dan keahlian para mujtahid, dimungkinkan hasil ijtihad antara satu ulama dengan ulama yang lainnya berbeda hukum yang dihasilkannya ya, karena masing-masing orang punya pola pikir yang berbeda-beda sehingga bisa memunculkan hukum yang berbeda-beda pula. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat melakukan ijtihad dan menghasilkan hukum yang tepat. Berikut beberapa syarat yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan ijtihad. Ada apa saja? Nah, yang pertama adalah memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam. Bukan hanya luas, tetapi juga mendalam. Yang kedua, memiliki pemahaman mendalam tentang bahasa Arab, ilmu tafsir, usul fikih, dan tarikh atau sejarah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah memahami cara merumuskan hukum atau istinbat. Jadi harus tahu bagaimana cara merumuskan hukum itu ya. Kemudian yang keempat, memiliki keluhuran akhlak mulia. Ini tidak luput ya. Jadi seseorang selain berilmu, dia juga harus memiliki akhlak yang mulia sehingga bisa imbang. Jadi seorang yang berilmu tetapi tidak memiliki akhlak itu sama halnya dengan orang yang buta ya. Seperti itu anak-anak. Kemudian yang selanjutnya adalah kedudukan ijtihad. Ijtihad memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Ijtihad dilakukan jika suatu persoalan tidak ditemukan hukumnya di dalam Al-Quran dan hadis. Namun demikian, hukum yang dihasilkan dari ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis. Nah, di dalam Al-Quran tidak ada hukumnya yang kita cari, di hadis juga tidak ada. Kemudian kita mencari dari ijtihad para ulama. Tetapi kita juga harus memperhatikan
jangan sampai hukum yang kita dapatkan dari ijtihad para ulama ini bertentangan dengan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Maksudnya, jika suatu hukum di dalam Al-Quran dan hadis itu dilarang atau diharamkan, maka kita tidak diperbolehkan atau tidak bisa mengambil suatu ijtihad tersebut karena itu berlawanan dengan Al-Quran dan hadis. Nah, ini ada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. An Mu'ad an Nabiy Shallallahu Alaihi Wasallam lamma ba'athahu ilal Yamani qala ara'aita in arada laka qada'an kaifa tagadhi qala aqdi bi kitabillahi qala fa illam yakun fi kitabillahi qala fa bi sunnati Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam qala fa illam yakun fi sunnati Rasulillahi qala ajtahidu ra'yi wala alu qala fadaraba sadrahu thumma qala alhamdulillahilladzi wafaqa rasulillahi lima yarda Rasulullah rawahu at-Tirmidzi ya ad-Darimi maaf. Artinya dari Mu'ad bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengutusnya ke Yaman, ia bersabda, bagaimana engkau akan memutuskan suatu perkara yang dibawa orang kepadamu? Mu'adz berkata, saya akan memutuskan menurut kitabullah atau Al-Quran. Lalu Nabi berkata kembali, dan jika di dalam kitabullah engkau tidak menemukan lagi, maka mengenai soal itu Mu'adz menjawab, jika begitu saya akan memutuskan menurut sunnah Rasulullah SAW. Kemudian Nabi bertanya kembali, dan jika engkau tidak menemukan sesuatu hal itu di dalam sunnah, Mu'adz menjawab, saya akan mempergunakan pertimbangan akal pikiran sendiri atau ijtihadu bira'yi tanpa bimbang sedikit pun. Kemudian Nabi bersabda, Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memberikan bimbingan kepada utusan Rasulnya dengan suatu sikap yang disetujui Rasulnya. Hadis riwayat Darimi. Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa seseorang yang berijtihad sesuai dengan kemampuan dan ilmunya, kemudian ijtihadnya itu benar, maka ia mendapatkan 2 pahala ya. Jika kemudian ijtihadnya itu salah, maka ia mendapat 1 pahala. Kalau benar dapat 2 pahala, kalaupun salah mendapat 1 pahala. Hal tersebut ditegaskan melalui sebuah hadis An Umar bin al-As annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza hakamal hakimu fajtahada thumma asaba falahu ajrani wa idza hakama fajtahada thumma khata falahu ajrun. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Artinya dari Amr bin As, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang hakim berijtihad dalam memutuskan suatu persoalan, ternyata ijtihadnya benar, maka ia mendapatkan 2 pahala. Dan apabila dia berijtihad, kemudian ijtihadnya salah, maka ia mendapat 1 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu adalah mengenai kedudukan ijtihad dalam sumber hukum Islam ya anak ya. Kemudian kita lanjutkan kepada bentuk-bentuk ijtihad. Nah, ini ada beberapa bentuk kita pelajari bersama. Ijtihad sebagai sebuah metode atau cara dalam menghasilkan sebuah hukum terbagi ke dalam beberapa bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah ijma'. Ijma' adalah kesepakatan para ulama ahli ijtihad dalam memutuskan suatu perkara atau hukum ya. Jadi para ulama ini berkumpul kemudian menetapkan hukum bersama-sama karena hukum ini tidak ada dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua yaitu qiyas. Qiyas adalah mempersamakan atau menganalogikan masalah baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran atau hadis dengan yang sudah terdapat hukumnya dalam Al-Quran dan hadis karena kesamaan sifat atau karakternya. Contohnya di dalam Al-Quran tidak ada hukum dari narkoba, narkotika dan sebagainya. Ini bagaimana hukumnya? Nah, di sini disamakan karena sifatnya adalah sama-sama memabukkan, sama-sama dapat menghilangkan kesadaran, maka disamakan dengan khomer karena di dalam Al-Quran ada ayat yang menjelaskan tentang keharaman mengkonsumsi khomer ya anak-anak ya.
Kemudian yang selanjutnya adalah maslahah mursalah. Artinya penetapan hukum yang menitik beratkan pada kemanfaatan suatu perbuatan dan tujuan hakiki universal terhadap syariat Islam. Misalkan seseorang wajib mengganti atau membayar kerugian kepada pemilik barang karena kerusakan di luar kesepakatan yang telah ditetapkan. Misalkan meminjam barang tapi tidak ada kesepakatan, nanti harus kembali utuh ya. Meskipun tidak ada kesepakatan harus mengembalikan utuh, tapi karena kalau ada cacat ini pasti akan merugikan si pemilik dari barang tersebut, maka menurut hukum maslahah mursalah barang ini harus tetap diganti dan kembali harus sesuai dengan awalnya, asal mulanya ya, baik ya kembali baik, begitu ya anak-anak ya, meskipun tidak ada persetujuan sebelumnya. Baik itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pembagian hukum Islam. Para ulama membagi hukum Islam ke dalam dua bagian, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i ya. Hukum taklifi itu apa? Tuntunan Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan perintah dan larangan. Ingat ya, tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan perintah dan larangan. Misalkan perintah untuk sholat, larangan untuk berzina, larangan untuk mencuri, dan lain sebagainya. Itu termasuk dalam hukum taklifi. Sedangkan hukum wad'i adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sebab, syarat atau penghalang bagi adanya sesuatu ya. Misalkan kayak hubungan bertetangga, hubungan dengan teman, bagaimana cara bertamu yang benar. Nah, seperti itu adalah termasuk dalam hukum wad'i ya. Nah, sekalian untuk hukum taklifi ya, yang tadi berhubungan tentang perintah dan larangan, ini terbagi ke dalam 5 bagian yang sudah kita ketahui bersama ya. Yang pertama adalah wajib atau fardu ya. Ini harus dikerjakan, kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan mendapatkan dosa, betul sekali. Yang kedua adalah sunnah atau mandub ya, nama lainnya. Tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan yang jika dilakukan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa ya. Lebih baik dilakukan karena kita beruntung bisa mendapatkan pahala. Apapun itu ya yang berhubungan dengan sunnah. Misalkan kayak puasa Senin Kamis, kemudian perilaku-perilaku apa saja yang termasuk dalam sunnah-sunnah Rasulullah itu kita jalankan bersama supaya kita mendapatkan pahala ya anak-anak ya. Kemudian pembagian hukum taklifi yang ketiga adalah haram atau tahrim. Larangan untuk mengerjakan suatu pekerjaan atau perbuatan. Jika larangan tersebut dilakukan, dia akan mendapatkan dosa. Jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala ya. Melakukan sesuatu yang berdosa pasti tidak enak, lebih baik kita meninggalkannya dan melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat untuk kita ya anak-anak ya. Seperti larangan minum minuman keras, ini jangan sampai ya, mengkonsumsi narkoba, khamr, kemudian larangan berzina, larangan berjudi, mencuri, membunuh, dan lain sebagainya itu jangan sampai dilakukan karena ini dilarang oleh Islam ya, dalam agama ini sudah jelas sangat dilarang. Kalau dikerjakan mendapat dosa. Selanjutnya adalah makruh atau karohah. Nah, tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan ya, sesuatu yang dibenci atau tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak apa-apa dilakukan, tetapi lebih baik ditinggalkan karena ini sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalian mau dibenci oleh Allah? Tidak mau kan? Nah, lebih baik kita meninggalkan sesuatu yang dibenci oleh Allah itu, yaitu hukum makruh ini. Misalkan mengkonsumsi makanan yang beraroma tidak sedap. Nah, misalkan kalian makan jengkol ya yang baunya kurang enak, kemudian kalian berbicara dengan orang lain sehingga orang lain ini merasa terganggu. Nah, di situ tidak diperbolehkan. Lebih baik kita tinggalkan, atau kalau kalian memang mengkonsumsinya lebih baik dibersihkan dulu sebelum berkomunikasi dengan orang lain, itu anak-anak ya. Kemudian yang kelima adalah mubah atau alibahah. Sesuatu yang boleh untuk dikerjakan dan boleh untuk ditinggalkan. Kalau dikerjakan tidak mendapat pahala, kalaupun ditinggalkan juga tidak mendapatkan dosa atau tidak mendapat apa-apa. Jadi boleh ya. Misalnya makan, tidur, minum, ini kalian diperbolehkan. Hukumnya bisa berubah, bisa wajib, bisa menjadi sunnah, bahkan bisa menjadi haram, tergantung kondisinya atau situasinya.
Kalau kalian makan kemudian kalian makannya terlalu banyak kemudian sakit, nah ini menjadi haram hukumnya ya, kalian malah berdosa kalau menjalankannya. Itu anak-anak ya. Baik anak-anakku sekalian, itu tadi adalah pembahasan kita pada hari ini ya mengenai ijtihad, sudah kita sampaikan bersama. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik ya anak-anak ya, amin. Nah, untuk tugas kalian adalah yang pertama ini jelaskan syarat-syarat ijtihad. Nah, yang sudah kita sebutkan bersama tadi, syarat-syarat menjadi seorang mujtahid itu apa saja? Silakan disebutkan. Kemudian yang kedua adalah sebutkan dan jelaskan macam-macam hukum taklifi serta berikan contohnya. Contohnya minimal 3 ya. Jadi hukum taklif itu ada apa saja, kemudian dijelaskan artinya itu apa, kemudian juga contohnya itu apa saja. Minimal 2 saja contohnya ya, 2 jangan 3, 2 saja. Baik anak-anak sekalian, terima kasih untuk perhatiannya pada siang hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kondisinya, konsumsi makanan dan minuman yang bergizi, sering-sering mencuci tangan menggunakan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Kalau kalian flu atau batuk atau mau keluar rumah, silakan mengenakan masker. Kalau keluar rumah, silakan tetap terapkan sosial dan juga physical distancing. Istirahat yang cukup, olahraga yang teratur juga, jangan sering-sering begadang. Kalau bisa jangan begadang, begitu ya anak-anak ya. Semoga pandemi COVID-19 ini segera usai, begitu ya anak-anak ya. Baik, terima kasih. Untuk tugasnya jangan lupa dikirim via WhatsApp ke saya maksimal sampai pukul 9 malam ya. Silakan boleh sampai jam 9. Begitu ya anak-anak ya, terima kasih. Marilah kita akhiri perjumpaan kita pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.